Bicara tentang self pity, saya meneliti dan saya mempelajari bahwa self pity itu bermanifestasi, namanya saya kasih istilah cengeng attitude. Hidup jadi cengeng. Berbicara tentang cengeng attitude, bahwa self pity itu sebetulnya bukan hanya monopoli kaum Hawa, tapi juga menyerang kaum Adam. Ada yang bilang, oh saya mah laki-laki, nggak cengeng. Tapi saya melihat nggak demikian. Karena self pity itu bukan cuma hanya menyerang kaum wanita saja, tapi juga kaum pria. Nah, apa ciri-ciri ketika saudara sudah jatuh dalam self pity, dalam manifestasi cengeng attitude? Yang pertama, merasa diri menjadi orang paling malang sedunia. Yang kedua, menolak bertanggung jawab dan terus mempersalahkan orang lain akibat ketidakbahagiaan dan kegagalannya. Itu cengeng. Renungkan statement yang kedua ini. Menolak bertanggung jawab dan terus mempersalahkan orang lain akibat ketidakbahagiaan dan kegagalannya. Kita selalu nyalain orang. Saya nggak bahagia kenapa? Ya, habis suami saya, istri saya gagal membahagiakan saya. Akhirnya apa terjadi? Padahal ternyata kebahagiaan itu bukan tanggung jawab orang lain, tapi itu bicara tanggung jawabmu. Cengeng attitude membuat akhirnya kita terus mempersalahkan orang lain dan menolak bertanggung jawab. Cengeng attitude membuat akhirnya kita fokus sama diri sendiri. Dan terus kita nyalain orang. Akibat kegagalan, akibat kesusahan, akibat hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Nah, cengeng attitude yang ketiga adalah meratapi nasib dan selalu berpikir dan berkata, mengapa saya harus mengalami hal ini? Ciri yang selanjutnya, ingin cepat mati, tapi sebenarnya takut mati. Tadi saya sudah jelaskan, karena merasa sudah tidak sanggup lagi. Yang selanjutnya, yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Merasa tidak ada yang peduli dan mengasihaninya. Selanjutnya, membuat kita hidup dengan victim mentality. Setuju gak itu? Self pity itu membuat orang jadi victim mentality. Korban. Wah, saya ini korban. Kenapa? Kenapa saya hancur? Kenapa saya gagal? Habis orang tua saya gak kenal Tuhan dan sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita lemparkan selalu tanggung jawab sama orang dan kita selalu bilang, ya habis papa mama saya cerai, maka saya cerai. Saya gak punya teladan, itu sebabnya hidup saya hancur. Itu victim mentality menurut saya. Saya mau katakan saya tidak peduli orang tuamu hancur. Tapi hancur tidaknya itu pilihanmu sebetulnya. Itu pilihanmu. Saya banyak ketemu orang-orang yang langsung bilang gini, salahkan orang tuanya, salahkan orang lainnya. Padahal saya mau katakan, itu manifestasi dari self pity dalam bentuk cengeng attitude.